Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan timnas. Apakah ini ada kaitan dengan mafia? Nah, mari kita bahas. Oke, ini menarik ya, mengingat Indonesia secara tragis harus ditahan imbang oleh Laos. Ini nggak tahu ini apakah karena kita kebanyakan ngebully Malaysia. Terakhir kita kena ajab juga kan, karena kita tahu Malaysia kemarin itu hampir kalah atas Kamboja. Dan kita bully habis-habisan, oh Malaysia gini ya kan. Rupanya itu berbalik ke kita dan kita hampir saja kalah juga daripada Laos. Oh beda, kita hampir menang tapi nggak jadi menang. Beda-beda, tapi tetap imbang intinya guys. Nah, kita tidak bahas Malaysia tapi kita bahas kontroversi di AFF, atau lebih tepatnya ya konspirasi ya kan. Oke, jadi gini. Kita tahu timnas sebenarnya punya peluang bisa menang di pertandingan kali ini melawan Laos. Tetapi secara tragis harus berakhir imbang oleh gol, siapa tadi namanya? Lupa pula aku namanya itu. Kita tengok dulu ya. Gol Peter Pantafong. Nah, Peter Pantafong ini nyetak gol menit 77. Dan proses golnya itu berbau kontroversi. Kenapa aku bilang berbau kontroversi? Karena kalau dilihat dari kamera dari TV, itu bisa kita lihat tayangan ulangnya ya. Itu bola sudah keluar guys. Bola sudah keluar dan kelihatan di situ sudah melewati garis. Tetapi wasit menganggap itu masih masuk guys. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Apa sebenarnya terjadi gitu kan. Memang setelah terjadinya gol itu ada wasit ngecek lah kan, ngecek video asisten VAR, tapi melalui audio yang dimana ruang VAR mungkin udah ngasih tahu info. Tetapi sangat disayangkan tidak ada yang namanya ini ya, bisa kita bilang ya, wasit untuk ngecek ke layar, atau mungkin ada tayangan ulang yang memang jelas garis tarik gitu, ada bola lewat. Nggak ada. Nggak kayak video VAR yang ada di luar negeri. Atau kayak di Piala Asia kayak gitu ya kan. Nggak usah lah kayak di benua Eropa, di Asia gitu ya kan. Atau mungkin yang biasa sering kita lihat lah, yang mana ketika bola itu masuk, bola itu masih di lapangan atau di luar lapangan, melalui video asisten referee itu, ya kita tarik lurus gitu bola itu tadi. Nah ini kan nggak ada tadi. Jadi cuma mengandalkan tayangan ulang yang ada di televisi. Dan itu hanya satu angle yang kita lihat. Dan satu angle yang kita lihat itu, ya ini nanti aku buat ini fotonya. Nah, satu angle yang kita lihat itu jelas bola sudah keluar. Pemain nomor 16 yang giring. Ya kan? Tetapi dianggap masih utuh tuh bola guys. Sama wasit linesman, sama wasit yang ada di tengah guys. Nah ini jadi tanda tanya, apakah ini ada konspirasi tentang yang namanya mafia, ya kan, tentang bola, ya kan. Ini bisa bisa enggak gitu. Tapi coba komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang gol ini. Karena tidak hanya sekali ya bukan kesalahan sih mungkin ya kita bilang, kekhilafan daripada wasit Hiroki Kasahara. Ya kan, yang mana tadi kalau Marcelino oke lah, memang Marcelino pun entah apa tadi ya kan. Emang tahu lah niat baik ke Marcelino ya kan, tapi tadi agak lasak kali kakinya yang pas yang kedua gitu ya kan. Biari aja tadi maunya. Memang yang pertama dia kena kartu kuning, ya kan, jelas lah. Yang kedua kartu kuning lagi. Tapi sebelum kartu kuning itu dia sempat juga tadi tuh ada nekel, bersih dapat. Nah, mungkin pikirnya nekel sekali lagi ini bersih ya kan. Rupanya kena wassalam gitu. Ya kan? Oke, kita coba bahas tadi keputusan-keputusan kontroversi, guys. Yang pertama, tadi itu masalah ada pelanggaran yang mana Donitri. Donitri itu dilanggar keras. Itu bola tanggung, terus Donitri kayak udah dapat bola, terus disabet sama pemain Laos. Dan itu nggak kena kartu kuning, guys. Padahal pemain Laos saat itu udah kena kartu kuning. Kalau misalnya itu kena kartu kuning, fix kartu merah. Ya kan? Baru yang kedua pas Asnawi yang dalam kotak penalti, ya kan, Asnawi ditahan sehingga nggak bisa ngelewati. Ya itu mungkin masih 50-50 lah, ya kan. Baru yang paling aku kesal itu tadi Rafael Strike guys. Asli itu yang Rafael Strike
udah di depan kotak penalti, berhadapan dengan bek lawan, udah ada pemain kita juga yang dari kanan dan kiri. Patahnya kalau Rafael Strike bisa nge-shoot atau mungkin oper kanan kiri, tiba-tiba datang tackle dari belakang. Dan tackle-nya kalau kalian lihat tayangan ulangnya guys, itu brutal, ngeri. Kenapa? Dia ngenai kaki tumit daripada si Rafael Strike, belakang mata kakinya ini guys. Jadi kalau misalnya tadi maaf katanya itu pas kena yang bagian sensitif, bisa jadi itu nanti patah ya kan di pergelangan kakinya atau patah kakinya sekalian tuh karena dari belakang. Ngeri kali itu. Dia bukan ngambil, bukan nyangkul, tetapi nebas gitu dari belakang. Waduh, itu aku mikir tadi itu harusnya kartu merah. Makanya Asnawi tadi kesal kali karena cuma dikasih kartu kuning guys. Kan? Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Ditambah lagi momentumnya itu, waduh, memang nggak pas-pas udah sendiri sih. Kalau tadi itu sendiri face to face ya pasti kartu merah lah. Tetapi ini kan jadi tanda tanya juga guys. Kan kenapa kok wasit agak beda pertandingan kali ini gitu ya kan? Yang paling ketara ya ini tadi, yang mana harusnya video asisten referee itu jelas melihat di situ udah out apa enggak. Jadi kita itu enggak ada tidak ada dusta di antara kita lah katanya. Jadi kita udah kalau memang betul out kan masih di dalam, mana video yang menentukan itu masih dalam gitu. Ini kan enggak. Kita udah tahu lah offside pasti jelas tuh ditarik garis biru, garis merah nampak lengan kanannya dikit. Lah ini enggak ada gitu. Bolanya aduh, ayah bilang lah. Nah, ini kan menjadi tanda tanya tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kita udah tahu lah, banyak kabar beredar di sosial media tentang konspirasi Piala AFF yang dipenuhi dengan, bisa kita bilang ya, perjudian. Ya kan? Itu banyak kali beredar. Perjudian, gitu kan. Jadi, ada banyak mafia-mafia bola yang sudah mengatur skor, yang sudah Nah, ini masih belum terbukti sebenarnya. Kan? Jadi kita nggak bisa bilang ini benar-benar ada. Tetapi kalau misalnya melihat konspirasi yang ada, apalagi melihat kiper Singapura yang kemarin itu, kan bisa bukan kiper Singapura, kiper Kamboja, yang bisa kita bilang kiper Alphard, kan? Itu kan penuh kontroversi. Bukan sekali dia buat pelanggaran, buat kesalahan, tapi 2 kali. Nah, makanya ketika itu aku baca komen rata-rata menyalahkan kipernya. Coba cek account kipernya itu di bank, kira-kira udah cair belum? Kan gitu jadinya. Nah, ini juga menarik ini kita lihat. Aku ngelihat ini asli, ini udah keluar, serius. Aduh, bingung juga aku ini. Kenapa ini belum bisa dianggap masuk ya kan? Melihat dari sini, hasilnya itu kan. Aduh, pokoknya kita no komen lah, yang jelas semoga nanti lawan Vietnam nggak terjadi hal demikian lagi guys. Ya, selain daripada beberapa keputusan kontroversi dari wasit dan juga VAR yang tidak menunjukkan hasil VAR ke media dalam televisi, tetapi mesti kita akui juga memang pemain kita juga kurang bagus di pertandingan malam ini. Bisa kita bilang pemain kita juga nggak bisa memanfaatkan potensi yang ada dan peluang yang ada gitu. Jadi udah kita mainnya jelek, terus VAR-nya juga dan wasitnya juga udah lengkap. Dan aku juga bingung nengok VAR kita ini guys. Apakah VAR kita ini apakah ada kualitas VAR ya? Dalam artian VAR premium sama VAR dengan kelas ekonomi, nggak tahu kita ya kan. Takutnya ada itu kelas daripada VAR ini sendiri. Oke, untuk AFF ya kita pakai VAR ekonomi ya kan, yang cuma sekedar offside gol enggak, itu gitu doang, tapi nggak ada layarnya, nggak ada tayangan ulangnya, nggak ada penjelasannya, nggak ada. Kalau misalnya VAR premium kita tahu loh ya kan, sedetail-detailnya ditarik lurus gimana biar jelas gitu kan, dan di layar pun muncul gitu kan. Nah, ini penuh tanda tanya. Tapi coba komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian? Apakah memang ada kelas VAR ini atau gimana gitu kan, klasifikasi VAR-nya gitu, tingkat VAR itu sendiri guys. Nah, dan yang aku paling takutkan nanti lawan Vietnam. Sempatlah lawan Vietnam nanti ini VAR-nya nggak berjalan dengan lancar guys. Waduh, wassalam kita, serius. Wassalam. Maka dari itu kita harapkan wasit dan VAR juga berfungsi dengan sebagaimana biasanya. Tidak ada
lagi kontroversi yang terjadi. Ya, tapi setidaknya dengan adanya VAR ini pun sudah mengurangilah tingkat kebrutalan pemain-pemain Asia Tenggara yang biasanya kayak Mortal Kombat yang pukul-pukulan, yang tendang-tendangan, yang tackle sikutan itu sekarang sudah mulai terminimalisir. Tapi semoga aja nanti puncaknya lawan Vietnam nih, apalagi main di kandang Vietnam. Moga-moga semua berjalan dengan lancar tanpa ada cedera. Ingat, ini Piala AFF, bukan Piala Dunia. Jangan sampai kita mati-matian gara-gara AFF. Cedera pemain kita gagal masuk Piala Dunia. Nauzubillah min zalik. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang wasit ini dan tentang kontroversi yang ada di Piala AFF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.